Tragic, mind-blowing, epic, dan menebarkan. Film biopik pertama Christopher Nolan tentang Oppenheimer menceritakan kehidupan seorang jenius di balik drama penciptaan bom atom yang harus menghadapi rasa bersalah seumur hidupnya atas pencapaiannya sendiri. Tapi bukan Nolan namanya kalau ceritanya nggak berat dan nggak bikin puyeng. Diceritakan dengan alur yang nggak linear, kadang malah bikin bingung sama konklusi dari filmnya. Tapi tenang aja, bakal kita bahas semuanya di video kali ini buat nge-breakdown dan ngejelasin ending dari film Oppenheimer. Tapi sebelum mulai, spoiler warning dulu buat kalian yang belum nonton. Tapi kalau udah siap buat spoiler, langsung aja bareng gue Rian. Let's explode this universe. Oppenheimer menceritakan drama kehidupan J. Robert Oppenheimer dengan alur maju mundur, meng-highlight beberapa titik penting dalam hidupnya secara bergantian. Dimulai dari awal pendidikan dan kebangkitan karirnya sampai dia memimpin Manhattan Project untuk membuat bom atom. Kemudian menanggung konsekuensi moral setelah bom atomnya diledakkan, dan pada akhirnya ada pertikaian dengan Strauss yang membuat dia dilucuti dari segala kapasitas dan kontribusinya untuk negara. Secara kronologis kurang lebih ceritanya seperti ini. Pada tahun 1926, mahasiswa doktoral berusia 22 tahun, Julius Robert Oppenheimer, belajar di bawah bimbingan fisikawan eksperimental bernama Patrick Blackett di laboratorium Cavendish di Cambridge. Oppenheimer menderita homesick dan kecemasan yang membuat dia kesulitan menyelesaikan tugas-tugasnya di laboratorium. Oppenheimer kesal dengan Blackett yang terlalu menuntut dia untuk terus bekerja di lab. Oppenheimer kemudian meninggalkan apel beracun di mejanya Blackett saking keselnya sama si dosennya itu. Tapi akhirnya dia ambil kembali karena dia tahu kalau tindakannya itu cuma emosi sesaat aja. Seorang ilmuwan yang sedang berkunjung ke kampusnya bernama Niels Bohr cukup terkesan dengan kecerdasan Oppenheimer dan merekomendasikannya agar dia belajar fisika teoritis di Jerman, tempat di mana Oppenheimer akhirnya menyelesaikan gelar PhD-nya. Dia kemudian bertemu fisikawan teoritis Werner Heisenberg di sebuah konferensi di Swiss. Oppenheimer kembali ke Amerika Serikat ingin memperluas penelitian fisika kuantum di sana. Dia mulai mengajar di Universitas California, Berkeley, dan di Institut Teknologi California, dimulai dengan mengajar satu siswa aja. Dia lalu bertemu dengan calon istrinya, Catherine Kitty Puning, seorang ahli biologi dan mantan penganut ajaran komunis. Oppenheimer juga tertarik dengan seorang wanita bernama Jean Tatlock, anggota Partai Komunis Amerika, yang akhirnya menjadi selingkuhannya. Sampai akhirnya Jean bunuh diri beberapa tahun kemudian karena depresi dan terus diintai oleh FBI karena hubungannya dengan Partai Komunis. Tapi dalam satu shot di flashbacknya ada tangan yang menggunakan sarung tangan hitam menahan kepalanya di bawah air. Gak jelas apakah ini hanya imajinasinya Oppenheimer aja atau apakah ini yang dimaksud untuk menggambarkan kematiannya. Namun, secara pemeriksaan formal, Jean Tatlock dinyatakan telah mengkonsumsi chloral hydrate dan kemudian bunuh diri dengan menenggelamkan kepalanya di bak mandi. Banyak juga yang percaya bahwa dia mungkin dibunuh perihal masalah keamanan oleh agen intelijen yang bekerja untuk Manhattan Project. Kemudian pada tahun 1938, kemajuan Nazi Jerman dalam penelitian fisi nuklir memicu Oppenheimer dan rekan-rekannya untuk mereplika hasil mereka. Leo Szilard dan Albert Einstein kemudian menulis surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt untuk memperingatkan tentang potensi bencana persenjataan atom, yang akhirnya mendesak Roosevelt untuk membuat Manhattan Project. Pada tahun 1942, di tengah Perang Dunia Kedua, Jenderal Angkatan Darat Amerika Leslie Groves merekrut Oppenheimer untuk memimpin Manhattan Project untuk mengembangkan bom atom, setelah Oppenheimer menjamin bahwa dia tidak memiliki simpati terhadap komunis. Oppenheimer yang seorang Yahudi terdorong oleh kemungkinan Nazi menyelesaikan program senjata nuklir mereka yang dipimpin oleh Heisenberg. Oppenheimer mengumpulkan tim ilmiah termasuk Edward Teller dan Isidore Isaac Rabi di Los Alamos, New Mexico untuk membuat bom secara diam-diam. Oppenheimer juga bekerja sama dengan ilmuwan Enrico Fermi dan David L. Hill. Oppenheimer dan Einstein membahas bagaimana bom atom berpotensi memicu reaksi berantai yang tak terbendung yang dapat membakar atmosfer dan menghancurkan dunia. Los Alamos akhirnya dipilih menjadi lokasi untuk membuat bom ini. Dipilih karena menurut Oppenheimer di sini jauh dari mana-mana dan punya pemandangan yang cantik. Setelah Jerman menyerah, beberapa ilmuwan Manhattan Project mempertanyakan relevansi bom yang mereka buat. Oppenheimer mengatakan bom itu akan mengakhiri perang di Asia Pasifik. Percobaan Trinity yang merupakan percobaan ledakan pertama untuk senjata nuklir berhasil
dilaksanakan dan Presiden Harry S. Truman segera memerintahkan Hiroshima dan Nagasaki untuk dibom. Ini untuk memaksa Jepang untuk segera menyerah. Oppenheimer disorot oleh publik sebagai bapak bom atom, tetapi kehancuran besar dan kematian massal akibat bom ciptaannya ini malah menghantuinya. Dia mendesak Presiden Truman untuk membatasi pengembangan senjata nuklir lebih lanjut, tetapi Truman menolak nasihat Oppenheimer dan menganggapnya lemah. Sebagai penasehat Komisi Energi Atom Amerika, Oppenheimer menentang penelitian nuklir lebih lanjut, khususnya bom hidrogen yang diusulkan oleh Edward Teller. Sikap Oppenheimer ini menjadi titik pertikaian di tengah ketegangan Perang Dingin dengan Uni Soviet. Ketua AEC, Louis Strauss, sangat membenci Oppenheimer karena telah mempermalukannya di depan umum dengan mengabaikan kekhawatirannya tentang ekspor radioisotop. Dan juga karena Oppenheimer merekomendasikan pembicaraan senjata dengan Uni Soviet. Strauss juga percaya bahwa Oppenheimer menghasut Einstein dan ilmuwan lainnya untuk menentangnya. Pada tahun 1954, diadakan sidang yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh politik Oppenheimer yang ternyata diinisiasi oleh Strauss. Oppenheimer dikhianati oleh Teller dan rekan lainnya yang memberikan keterangan yang memberatkannya. Strauss juga menggunakan kelemahan Oppenheimer di masa lalu mengenai hubungannya dengan anggota Partai Komunis. Meskipun ada beberapa rekan yang bersaksi untuk pembelaannya, izin keamanan Oppenheimer tetap dicabut, merusak citra publiknya, dan menghilangkan pengaruhnya untuk kebijakan politik. Pada tahun 1959, diadakan sidang konfirmasi Senat untuk pencalonan Strauss sebagai Sekretaris Perdagangan. Di sidang itu, David Hill bersaksi tentang motif pribadi Strauss dalam merencanakan kejatuhan Oppenheimer untuk merusak nama baiknya. Melihat dan mendengar kesaksian ini, sidang malah berfokus untuk membahas keterlibatan dan proses bagaimana penjatuhan Oppenheimer dilakukan pada tahun 1954. Pada akhirnya, Senat Amerika membatalkan pencalonan Strauss. Strauss diam-diam mengoceh bahwa Oppenheimer telah bersekongkol untuk melawannya. Pada tahun 1963, Presiden Lyndon B. Johnson memberikan Oppenheimer penghargaan Enrico Fermi sebagai gestur rehabilitasi politik untuk Oppenheimer. Pada akhirnya terungkap bahwa percakapan Oppenheimer dan Einstein sebelumnya sama sekali bukan tentang Strauss, tetapi implikasi luas dari senjata nuklir. Oppenheimer khawatir era nuklir berpotensi menghancurkan planet ini. Nah, sepanjang film kita bukan cuma disajikan dengan cerita berat dan naratif yang menarik, tetapi juga ada beberapa artistic choice unik. Salah satunya adalah ada adegan yang berganti antara adegan berwarna dan hitam putih. Juga ada perbedaan waktu yang disajikan bersama-sama antara sidang Oppenheimer di tahun 1954 dan sidang Senat terhadap pencalonan Strauss yang terjadi di tahun 1959. Berbicara kepada Total Film, sutradara Christopher Nolan mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menulis skrip dengan perspektif orang pertama, menaruh dirinya sendiri melihat semua event ini dari pandangan Oppenheimer. Nah, adegan yang berubah-ubah ini untuk membedakan penyampaian cerita masing-masing dari perspektif subjektif dan objektif. Dengan sebagian besar pandangan Oppenheimer ditampilkan melalui adegan yang berwarna, sedangkan yang hitam putih, penggambaran pandangannya yang lebih objektif tentang cerita dari sudut pandang karakter yang berbeda. Selain itu ada penglihatan dari Oppenheimer dengan visualisasi memukau tapi juga mengerikan secara bersamaan. Mereka ingin membuat film ini sesubjektif mungkin, mencari cara untuk mengintip ke dalam pikiran J. Oppenheimer. Tim produksi memutuskan untuk memasukkan visi konsepsi Oppenheimer tentang dunia kuantum dan gelombang energi, memvisualisasikan interaksi dan pergerakan antar atom, molekul, dan gelombang energi, serta penggambaran bintang, lubang hitam, dan supernova, memberikan gambaran bagaimana isi kepala Oppenheimer dan bagaimana dia melihat dunia ini. Jadi efek-efek yang kalian lihat di film ini adalah apa yang ada di dalam kepalanya Oppenheimer. Nah, waktu selesai nonton film ini, mungkin kalian bertanya-tanya, seberapa akurat sih film ini dengan sejarah aslinya? Well, secara garis besar udah akurat sebenarnya. Termasuk waktu Oppenheimer muda mau meracuni salah satu dosennya dengan apel beracun. Di real life-nya, dia ketahuan pihak universitas sampai orang tuanya meyakinkan otoritas university untuk tidak mengajukan tuntutan pidana dan mengeluarkannya. Akhirnya, Oppenheimer ditempatkan dalam probation dan harus menjalankan sesi rutin dengan psikiater di Harley Street, London. Tapi walau dengan runtime yang udah 3 jam, tetap nggak mengcover seluruh detail dari fakta sejarahnya. Bahkan sampai ada yang dikritik karena terlalu menyembunyikan detailnya. Salah satunya adalah film ini menghilangkan kontribusi penting dari orang-orang non-Amerika yang memastikan pekerjaan konsepsi bom atom dapat dimulai sejak awal Desember 1941. Salah satunya adalah fisikawan Australia bernama Mark Oliphant, atau nama lengkapnya Sir Marcus Lawrence Alwyn Oliphant. Dia adalah seorang fisikawan dan kemanusiaan Australia yang memainkan peran penting dalam demonstrasi eksperimental pertama fusi nuklir dalam pengembangan senjata nuklir.
Oliphant juga merupakan bagian dari komite MAUD, kelompok kerja ilmiah Inggris yang dibentuk selama Perang Dunia Kedua. Didirikan untuk melakukan penelitian yang diperlukan untuk menentukan apakah bom atom dapat dilakukan atau diciptakan. Mereka melaporkan pada bulan Juli 1941 bahwa bom atom tidak hanya dapat diciptakan tetapi mungkin sudah bisa diproduksi paling cepat tahun 1943. Oliphant berperan penting dalam penyebaran penemuan ini di Amerika yang nantinya men-trigger dimulainya apa yang nantinya menjadi Manhattan Project. Film ini juga tidak menceritakan bagaimana para pejabat tinggi Amerika yang sengaja mempertaruhkan dan membahayakan kesehatan sesama warganya atas nama perang. Khususnya bagaimana lebih dari 13.000 orang New Mexico yang tinggal dalam jarak 50 mil dari radius Los Alamos, di mana mereka tidak diperingatkan atau dievakuasi dalam uji coba senjata nuklir di sana. Sehingga mereka terkena radiasi tingkat tinggi dengan efek samping terkait kesehatan yang berlangsung selama 4 generasi. Film ini juga tidak menyebutkan pemindahan para petani dari dataran tinggi Pajarito di New Mexico Utara karena akuisisi lahan untuk pembangunan laboratorium Los Alamos dan penambangan uranium. Tema utama film ini adalah rasa bersalah dan konsekuensi yang ditanggung oleh Oppenheimer setelah menciptakan bom atom. Albert Einstein yang digambarkan sebagai mirror Oppenheimer juga punya rasa penyesalannya sendiri yang berhubungan dengan terciptanya bom atom. Seperti yang kita tahu di awal, Einstein dan Leo Szilard menyurati Presiden Roosevelt untuk memperingatkan bahwa Jerman mungkin sedang dalam tahap awal pengembangan senjata nuklir dan menyarankan agar Amerika Serikat juga punya program nuklirnya sendiri. Buntut dari aksi ini adalah terbentuknya Manhattan Project. Nah, menurut Linus Pauling, Einstein menyesalkan menandatangani surat tersebut karena hasilnya mengarah pada pengembangan dan penggunaan bom atom dalam peperangan. Dia juga menambahkan bahwa Einstein hanya membenarkan keputusannya karena bahaya yang lebih besar pada saat itu, kalau Nazi Jerman akan mengembangkan bom atom terlebih dahulu. Pada tahun 1947, Einstein mengatakan kepada majalah Newsweek bahwa seandainya saya tahu bahwa Jerman tidak akan berhasil mengembangkan bom atom, saya tidak akan melakukan apa-apa. Nah, penyesalan dan pengalaman Einstein ini akan memberikan konteks lebih jelas tentang endingnya antara Einstein dan Oppenheimer yang bakal kita bahas nih sebentar lagi. So, apa sih yang sebenarnya terjadi dan maksud dari ending film Oppenheimer ini? Oppenheimer tidak lebih dan tidak kurang adalah salah satu kasus manajemen proyek paling beresiko dalam sejarah dunia. Film ini mengikuti J. Robert Oppenheimer saat dia mengawasi Manhattan Project dan membuat bom atom pertama di dunia dengan banyak ilmuwan terkenal lainnya, berkolaborasi dengan pejabat militer dan pemerintah. Seperti yang kita tahu, Manhattan Project akhirnya berhasil. 2 bom dibangun di fasilitas rahasia Los Alamos. Bom tersebut dijatuhkan di kota-kota Jepang di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945. Ini mengakhiri perang dengan lebih cepat sebelum yang dikhawatirkan terjadi, yaitu invasi berdarah ke daratan Jepang. Apakah ini berarti penciptaan bom atom adalah hasil terbaik bagi umat manusia? Oppenheimer sendiri memiliki perasaan yang rumit soal ini. Tapi, itu bukan akhir dari film Oppenheimer. Film ini menceritakan kehidupan protagonisnya baik sebelum dan sesudah Manhattan Project. Oppenheimer banyak berfokus pada 2 periode penting setelah perang. Pada tahun 1954, kita melihat Oppenheimer bersaksi di depan sebuah komite yang bertugas untuk memutuskan apakah akan memperbarui izin keamanannya atau tidak. Tanpa izin itu, Oppenheimer tidak dapat lagi bertugas di Komisi Energi Atom atau mempengaruhi kebijakan nuklir pemerintah. Izin keamanan atau security clearance ini juga adalah surat keterangan keamanan dari Departemen Pertahanan Amerika ke orang-orang tertentu untuk bisa mengakses informasi keamanan negara dan sudah terverifikasi setia kepada negara Amerika. Nah, untuk mendapatkan ini, pastinya akan disidang dulu untuk mengetahui latar belakang orang tersebut dan tujuan mendapatkan izin ini. Pada tahun 1959, kita melihat Louis Strauss menghadapi perjuangan berat untuk dicalonkan sebagai sekretaris perdagangan di pemerintahan Eisenhower. Baru menjelang akhir film terlihat jelas bagaimana subplot tahun 1954 dan tahun 59 ini terhubung secara langsung. Kita tahu bahwa Strauss sendirilah yang bertanggung jawab atas pembentukan komite yang meninjau izin keamanan Oppenheimer. Ini bertujuan untuk menyingkirkan Oppenheimer agar tidak lagi memiliki pengaruh politik. Meskipun selama ini berlagak sebagai pendukung dan teman untuk Oppenheimer, Strauss diam-diam menyimpan dendam pribadi selama bertahun-tahun. Di film ini, penyebabnya menunjuk kepada 2 insiden. Salah satunya adalah hari ketika Oppenheimer bertemu dengan Albert Einstein. Strauss yang berpapasan dengan Einstein setelah itu, melihat Einstein yang mengabaikannya dan memasang muka yang gak enak. Ini membuat Strauss jadi overthinking dan berpikir kalau Oppenheimer ini suka menghasut dan mempengaruhi ilmuwan lain untuk benci sama Strauss.
Yang kedua, saat pertemuan Komite Penasihat Umum Ilmuwan Atom, di mana Strauss yang menjabat sebagai Ketua Komisi Energi Atom atau AEC disebut sebagai fisikawan amatir sama Oppenheimer. Dia dipermalukan di depan rekan-rekannya. Oppenheimer secara terbuka mengabaikan kebijakan Strauss atas kekhawatirannya mengenai ekspor radioisotop. Balas dendam Strauss terwujud pada tahun 1954. Oppenheimer gagal meyakinkan komite untuk memperbarui izinnya. Oppenheimer dituding menjadi mata-mata Uni Soviet dengan mengaitkan catatan masa lalunya dengan kesaksian dari teman-teman dan koleganya sendiri, termasuk Edward Teller yang malah mengkhianati dan memberatkan Oppenheimer. Ya, walaupun Oppenheimer sendiri memang akhirnya terungkap pernah punya perselingkuhan dengan seorang komunis dan berasosiasi dengan partai komunis. Gak hanya itu, kerabat dan saudaranya Oppenheimer juga ikut diinterogasi karena terlibat dengan komunisme. Oppenheimer sebenarnya udah dibela oleh beberapa rekan ilmuwan lainnya, seperti Isaac Rabi. Namun izin keamanan Oppenheimer tetap dicabut sehingga citranya di mata publik menjadi cukup buruk. Tapi akhirnya rencana dendam Strauss malah jadi senjata makan tuan pada tahun 1959. Louis Strauss yang tengah menjalani uji kelayakan dari Senat akhirnya gagal menjadi Menteri Perdagangan. Ia gagal terpilih setelah David L. Hill memberikan kesaksian serta membongkar rencana Strauss tentang balas dendam pribadinya untuk menjatuhkan Oppenheimer. Dia menjadi calon kabinet pertama sejak 1925 yang gagal disetujui Senat. Ini adalah sebuah sejarah hitam untuk karir terkenal di sektor publik dan swasta. Bahkan sampai saat ini, Strauss umumnya dipandang sebagai penjahat dalam sejarah Amerika, sedangkan Oppenheimer dipuja karena perannya dalam kemajuan ilmu atom dan fisika kuantum. Oppenheimer dan istrinya Kitty kemudian pindah ke daerah pinggiran dan menjadi warga biasa. Pada bulan Desember 1963, Presiden Amerika Lyndon B. Johnson memberikan penghargaan Enrico Fermi Award untuk Oppenheimer sebagai gestur rehabilitasi politik. Ini adalah salah satu penghargaan yang paling bergengsi dalam dunia sains Amerika. Pemenangnya membawa penghargaan uang tunai sebesar 50.000 US dollar. Teller juga ada di situ menawarkan tangannya kepada Oppenheimer. Dia masih mau berjabat tangan, sedangkan Kitty, istrinya, enggak. Kitty masih marah banget sama Teller yang telah mengkhianati Oppenheimer dan keluarganya. Padahal mereka adalah teman seperjuangan dari awal mempelajari fisika kuantum sampai akhirnya sama-sama mengurus Manhattan Project. Setelah security clearance Oppenheimer dicabut, di mana Teller berlaku sebagai saksi yang memberatkan Oppenheimer, Teller jugalah yang menggantikan posisi Oppenheimer di penelitian senjata nuklir berikutnya dan akhirnya mendapat gelar sebagai Father of Hydrogen Bomb. In the end, film ini ditutup dengan mereview percakapan sebenarnya yang terjadi antara Oppenheimer dan Einstein yang dicurigai sama Strauss. Obrolan itu sama sekali bukan tentang Strauss, tidak seperti yang ditakutkan sama Strauss, tetapi tentang ancaman yang lebih besar, ancaman yang timbul setelah bom atom lahir di dunia. Einstein berkata kepada Oppenheimer, "Kalian semua berpikir bahwa aku telah kehilangan kemampuan untuk memahami apa yang telah aku lakukan." Ucapan ini mereferensikan tentang penelitian mekanika kuantum yang dilakukan Einstein sendiri. Dia terkenal karena menolak ide mekanika kuantum diterapkan sepenuhnya untuk menjelaskan sifat alam semesta. Dia menilai kalau mekanika kuantum terlalu random. Ini membuat Einstein dikucilkan dan menjadi semakin terisolasi dari komunitas fisika kuantum lainnya. Dia dianggap tidak mengerti mekanika kuantum, padahal Einstein sendiri adalah salah satu kontributor besar pada kemajuan ilmiah mekanika kuantum. Kemudian dia bilang, sekarang giliranmu untuk menghadapi konsekuensi dari pencapaianmu. Menunjukkan bahwa Oppenheimer sekarang sedang berada di posisi yang sama Einstein dulu. Oppenheimer takut dan menentang ciptaannya sendiri dan mulai membuat banyak musuh akibat paranoianya. Dan Einstein bisa melihat itu. Oppenheimer kemudian mengingat perbincangannya dengan Einstein saat bom itu masih dalam tahap pengembangan. Mereka waktu itu punya sebuah perhitungan yang mengkhawatirkan. Bom yang diciptakan diprediksi bakal memicu reaksi berantai sehingga berujung pada kehancuran alam semesta. Einstein lalu menanyakan maksud Oppenheimer menyinggung momen tersebut. Oppenheimer kemudian menjawab dengan singkat, "Aku yakin kita sudah melakukannya." Ucapan itu menyimpulkan isyarat bahwa terciptanya bom atom pada akhirnya memicu persaingan senjata canggih oleh berbagai negara. Senjata yang lebih canggih dan mematikan mengancam umat manusia jika akhirnya digunakan untuk perang. Oppenheimer masih khawatir kalau dia telah memberi umat manusia kekuatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk menghilangkan bom dari sejarah manusia. Nah, alasan kenapa Einstein menghindari Louis Strauss setelah percakapan ini yang malah bikin si Louis Strauss ini overthinking yang berujung kepada fitnah kepada Oppenheimer, ini jawabannya ada dua kemungkinan. Pertama, berdasarkan pengalamannya sendiri, Einstein jadi punya sentimen sama Oppenheimer yang akan jadi kambing hitam dan akan dibuang setelah penemuannya selesai. Einstein tahu kecerdasan dan penemuan Oppenheimer cuma akan dimanfaatkan sebagai agenda politik dan dia akan menanggung semuanya sendiri. Einstein kemudian jadi memusuhi Strauss sebagai perwakilan politisi.
Yang kedua, Einstein menyesal dan menyayangkan penemuan Oppenheimer ini yang akhirnya memang terwujud sebagai senjata maha dahsyat yang akan menambah kelam dan berpotensi menghancurkan kehidupan manusia. Dengan moodnya yang jadi murung ini, dia akhirnya melampiaskannya juga kepada Strauss. Ya, ibarat kata kalau lagi sensi nih semua orang kena aja. Di bagian akhir, Nolan kemudian menggambarkan potensi kiamat masa depan yang dibayangkan Oppenheimer, menampilkan adegan puluhan rudal terbang dan melesat ke berbagai titik di bumi. Satu persatu negara diselimuti nyala api akibat nuklir, memicu kematian umat manusia di seluruh dunia. Kita diingatkan bahwa bom hidrogen dan senjata nuklir lain masih ada bersama kita sampai sekarang dan akan terus dikembangkan. Walaupun jauh setelah kematian dan kekhawatirannya si Oppenheimer, kita semua saat ini masih hidup di eranya Oppenheimer. Well, mungkin itu yang bisa kita bahas dari plot dan ending dari film ini. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan tentang adegan di mana uji coba atom ini dilakukan, di mana ketika bom meledak kita bisa melihat bomnya tapi suaranya dalam keadaan hening. Beberapa detik kemudian baru suara menggelegar dari bomnya ini terdengar. Well, ini sebenarnya juga ilmu fisika ya. Jarak antara Oppenheimer dengan bom yang diledakkan ini lumayan jauh. Dan kecepatan cahaya, kita tahu itu lebih cepat dari kecepatan suara. So itulah kenapa di film kita bisa melihat visualnya dulu, baru suaranya belakangan. Ini karena Nolan memang sengaja membuat kita merasakan apa yang dirasakan Oppenheimer ketika bom itu diledakkan. Dengan memperlihatkan visual dari ledakan bomnya dulu, lalu memperlambat suara bomnya persis seperti yang dialami Oppenheimer pada saat itu. Well, kalau kalian punya teori atau apapun itu tentang ending dari film Oppenheimer ini, please komen di kolom komentar di bawah. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.